dia arwah tersebut ini atau jin korin tersebut ini, dia itu pasti menghantui, menuntut balas pasti. Gitu mas. Gitu itu ya? sampai kapanpun pasti menuntut balas gitu kan. Cuman dengan cara itu tadi mas, entah dia nanti di dalam atau di sel tuh mati secara tiba-tiba, juga kita nggak tahu gitu kan mas. Terus nanti entah ada salah satu keluarganya yang dibalaskan yang jadinya seperti itu juga gitu mas. Tadi bang karma itu tadi mas. Oke, berarti kalau di sini udah pasti arwahnya itu kayak menuntut balas lah ya. Namanya, apalagi mereka ini kan termasuk apa ya, berusia 25 tahun ya, mau lulus kuliah, mau merencanain kuliah, merencanain nikah dan lain-lain gitu loh. Mas. Karena usianya tuh ya cuman beda setahun loh mas. Yang pertama 23, terus 24, yang terakhir 25 ya mas. Itu cuman, ini kan usianya dekat-dekat gitu loh. Jadi kayak suatu kayak kalau kita bilang kayak suatu kalau bilang mas, kesamaan gitu ya mas, maksudnya sebaya lah mereka ini. Benar, sebaya gitu loh. Jadi ya mungkin itu tadi mas, dia pasti menuntut balas mas. Iya, oke, selanjutnya ya, ini ya, apakah ya ada pertanda atau mimpi dari korban sebelum dan sesudah kejadian kepada keluarga ataupun korban itu sendiri? Kadang kalau korban tuh sebelum kejadian ada ya mas, pertanda atau sesuatu hal yang nggak biasa. Kemudian dia cerita tuh kepada orang tua ataupun teman ataupun saudara gitu ya. Adapun juga keluarga yang lain dimimpiin gitu. Atau dia sebelum kejadian itu dia memberi pesan nanti gini. Kira-kira pertanda itu ada nggak sebetulnya sih yang kalau pertanda ya mas nih? Gini, pertanda itu pasti ada. Gitu. Dalam hal apapun pertanda itu pasti ada. Entah itu nanti anak itu mau pergi sebelum kejadian, dilarang sama keluarga tapi tetap kekeh pergi gitu mas kan. Terus yang kedua, entah anak tersebut itu jatuh di jalan tapi tetap kekeh pergi. Padahal itu semua pertanda gitu loh mas. Oke. Ini kasusnya dengan Nia ini ada perbedaan gini loh mbak. Di kasusnya si Wanda ini dari pemberitaan, dia ini sempat ikut melaporkan ke polisi. Ya, seolah-olah dia bukan pelakunya. Benar. Dia menutupi. Nah, sementara di kejadian Nia Kurniasari, dia ini udah pergi di hari keberapa gitu. Dia udah pergi, kabur dia. Nah, ini kan ada perbedaan gitu. Ini kenapa dia bisa sepede itu, seolah-olah aku tuh bisa aman gitu loh. Berarti dia itu ingin mencuci tangan, kita bilang. Kalau mbak gimana? Ini kayak mana melihatnya nih? Kalau yang saya lihat ya mas, apakah dia punya dua kepribadian? Kalau gitu? yang saya dia kalau bahasanya psikopat, iya mas. Psikopat. Benar mas. Jadi dia setelah melakukan hal itu, ya udah merasa aku nggak berbuat apa-apa gitu loh. Itu bukan aku yang berbuat gitu. Itu dibilang psikopat itu tadi mungkin mas. Makanya dia kayak merasa nggak bersalah aja gitu ya kan mas. Dia malah berbaur lagi sama keluarga untuk mencari gitu kan. Oke. Jadi yang selanjutnya nih mbak, gini, tragedi ini kan sebuah tragedi yang ada di sebuah desa. Apakah tragedi seperti ini bisa termasuk teguran untuk desa itu sendiri atau pertanda untuk desa itu sendiri karena mungkin telah meninggalkan sebuah ritual yang biasa dilakukan atau gimana? Atau memang ini nggak ada hubungannya dengan desanya, ini pribadinya ini yang bermasalah? Gini, atau mas, gimana? Kalau itu pertanda untuk desa sebenarnya enggak mas gitu. Itu balik lagi ke pribadian kita masing-masing gitu. Karena kan nggak ada orang yang mau dibunuh kan gitu mas gitu kan. Cuman kan ini karena dia dapat bisikan, mungkin dia juga psikopat gitu mas, yang melakukan hal dia udah lakukan ya udah masa bodoh gitu mas. Jadi kalau dibilang pertanda atau bukannya ini tentang desanya gitu kan mas, yang biasanya melakukan tradisi ini tidak melakukan, itu enggak sih mas menurut saya. Karena kalau sekarang di Sumatera ya biasanya kalau tradisi yang sering dilakukan kayak apa namanya itu malam Jumatan itu mas, wirid itu kan tradisi ya. Tradisi. Terus ada kalau Maulid Nabi atau apa itu tumpengan gitu. Nah, itu kan termasuk tradisi yang dilakukan untuk menghormatin ya mungkin lingkungan gitu, daerahnya gitu loh.
Itu kan termasuk sebuah tradisi. Ya gitu. benar. Cuman kalau yang saya lihat ini nggak ada sangkut paut dari tradisi sih mas gitu. Iya. Cuman karena murni ini memang dia tuh dibisikin oleh ruh hitam gitu kan. Jadi seakan-akan kalau di kepolisian tuh namanya psikopat gitu loh mas. Iya. Kalau sekarang ini dia dipengaruhi gini, udah ketahuan seperti ini, kira-kira dia akan menyesalinya Menyesal atau mas, Menyesal. Pasti menyesal. menyesal. Karena gini, kenapa pas melakukan dia nggak mau? dia gini mas, Memain. itu dibisik dia Itu sudah dikuasai. sudah dikuasai, Dia Mas. dikuasai Karena oleh gini, setan benar. jahat tadi. Nah, jadi yang membunuh itu sebenarnya kalau kita bahas ke gaib, itu yang membunuh itu bukan sepenuhnya dia, itu benar. setan yang membunuh dia karena dia pulang Tapi kan seperti Mas Ahmad bilang tadi, kalau imannya kuat ya maka tidak akan terjadi seperti itu. Karena imannya lemah lah dia, makanya seperti dia itu. terpengaruh, jadi dikuasai setan itu. benar. Setan itulah yang menghabisi wanita. Tapi kalau kuat imannya, pasti dia punya berpikir Pemikiran, waras. Ketika dia berpikir seperti itu, sholatlah aku, wuduklah aku, maka hilang lah ya itu Mas. Iya. Luar biasa ya. Jadi Mbak ini ya, apakah perlu dilakukan ruatan atau doa terus-menerus yang dilakukan untuk menenangkan arwah korban dan membersihkan energi negatif dari lokasi kejadian? Perlu. Kalau doa perlu dong mas. Ruatan itu? Ruatan, gini mas, ruatan itu kan suatu adat ya mas ya, suatu adat di masing-masing daerah lah kalau kita bilang ya mas ya. Kalau di Padang kita nggak tahu lah namanya. Iya benar. Kalau menurut saya itu perlu dilakukan karena satu mas kita mengusir jin jahat lah kalau dibilangnya. Mereka kan sudah dipanggil, sudah naik juga nggak mungkin lagi mereka ini kan itu pasti ruh mereka gitu kan atau jin korin mereka. Mungkin kita bisa kita ini kan ruatan itu tadi mas untuk supaya mengusir semua ini jadi energi tadi yang tadinya energi jahat jadi energi positif benar mas. Karena tradisi dari tiap suku itu seperti ruatan atau apa itu tidak boleh kita hilangkan juga Benar. karena itu dari leluhur. Cara agama dibuat dan cara tradisi Ya, suku juga maksudnya itu dibuat. dilakukan supaya kejadian serupa tidak kembali terjadi Iya, ya benar. Kalau sahabat ya. bisa dengan cara Iya. buat bantu Karena satu kalau anak dipikir-pikir ya, ini kejadiannya kalau si Cika dan adik ini sekitar 1,5 tahun yang lalu, berarti ini sebelum kasus Nia Kurniasari mungkin ya Iya, terjadi ya. Mas. Nggak benar. pasti ya. Karena makanya kita tahu Duluan kasus kejadian dia nih baru Nia. kasus Nia itu udah 1 tahun yang lalu ya Baru. mas. 2000 yang lalu, 2000, tahun yang lalu lah. iya, gitu. benar. Tapi kan ini kasusnya hampir-hampir sama ya, dibunuh dengan keji ya. Benar. Gitu. Nggak Lebih tahu. keji nih daripada Nia. Iya, nggak tahu kalau ada motif yang lain seperti yang dialami Nia ya, kayak pemerkosaan gitu ya. Betul. Tapi kalau ini murni dari kebencian, apakah Seberapa sakit keimanan hatinya dia ya, dipertanyakan gitu loh sebetulnya. Gitu. Dan pertanyaan terakhir nih buat Mbak dan Mas Ahmed ya. Apakah Wanda ya tidak merasa bersalah atau dihantui saat sudah hilangkan 2 korban sebelumnya yaitu Cika dan Adik? Gitu. Kalau dibilang tidak merasa bersalah atau dihantui, Kalau saya bilang gini, tidak merasa bersalah, buktinya dia memutilasi si pacarnya loh, Mbak. lagi betul benar. Dari Mas. pacarnya inilah dia ketahuan si Cika dan si Adik ini. Iya. Makanya kalau dibilang apakah dia merasa bersalah, Tidak. menyesal, kayaknya tidak. Betul. Mas tidak. itu tadi makanya saya bilang kenapa dia tidak merasa bersalah setelah dia melakukan itu karena dia cukup dipenuhi dengan energi hitam mas, gitu loh. Energi Makanya hitam- saya meragukan kalau sekarang ini pas ditangkap, ya dia menyesal. Saya juga meragukan itu. Enggak. Dia gini mas, dia nggak ada menyesal mas karena dipenuhi dengan energi hitam. Dia waktu melakukan mutilasi tersebut itu dia sedang dipenuhi dengan energi hitam, gitu mas. Jadi kenapa dia setelah melakukan itu bisa dia berbaur lagi, bisa dia coba mencari korban, sementara dia tahu dia yang eksekusi itu korban gitu loh mas. Jadi waktu dia melakukan itu dia murni tidak sadar kalau saya lihat mas. Iya, ini pun ada perbedaan lagi yang saya lihat ya pada saat penangkapan dan reka adegan nih mas. Si pelaku ini bersih loh, bersih dalam arti itu tidak ada warga tuh yang mau secara anarkis gitu membuat dia jadi kapok gitu loh. Benar. Bersih wajahnya. Iya. Beda dengan pelaku Nia Kurniasari kan. Banyak-banyak. Yang sudah Ngumpet banyak-banyak. dia, ditemukan dia dihajar, wah. Beda sekali itu.
Padahal sadisan dia kan? Ya, besar dia. Lebih Iya, sadis benar. dia loh, nggak bisa diterima loh sama pihak keluarga loh. Kalau Nia hanya sekedar diruda paksa. Sampai ini ya Mas, sampai keluarga korban ada yang meninggal katanya. Iya, itu dia Ibunya. pertanyaannya Mbak. Ini gimana juga nih orang tua korban yang katanya perempuan dan bapaknya ini, Bapaknya ya kan, meninggal karena shock gitu. Karena shock. Iya. Karena sebelumnya bapaknya duluan Mas katanya Mas. Iya, Bapaknya bapaknya setelah beberapa bulan anaknya hilang karena stres mikirkan anaknya tidak ketemu, meninggal. Iya. Terus kemarin waktu ditemukan anaknya, ibunya kena serangan jantung mungkin Mas. Iya. Langsung meninggal Saat juga. diketahui dan menuju ke sumur di tempat kejadian perkara. Kalau serangan jantung itu tidak Karena sempat dilarikan ke RS ya Mas. Sangat bahaya. Apalagi dengan masalah yang apalah ngeri itu bisa langsung kumat itu. Iya benar Mas. Ya, apalagi punya tekanan darah tinggi, Iya, jantung betul. dan lain-lain ya Mbak ya. Komplikasi itu lebih bahaya. Ya jadi kita mari doakan Mas untuk saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, Cika, adik dan siapa tadi? Septi. Safety, Septi, ya. Ya, semoga tenang di sana. Mas Ahmed bisa memimpinnya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, malam hari ini kami sedang membantu untuk mengungkap kejadian saudara kami itu salah seorang hambamu yang ada 3 orang yang dibunuh dengan cara keji oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Ya Allah, kami mohon berilah kesabaran pada seluruh keluarga mereka dan tempatkanlah mereka tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surga Jannatul Naim, dan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan juga bantulah kepolisian agar bisa memberikan hukuman yang pantas oleh pelaku tersebut karena sudah di luar batas kemanusiaan. Kami mohon padamu ya Allah, ampunilah segala kesalahan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh almarhumah ketiga hambamu ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.